Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Tuti Anggraini MAG. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang akad salam dan akad istisna. Nah, apa sih bedanya kedua akad ini? Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusliani dengan NIM 05032222141. Nama saya Siti Nur Halimah dengan NIM 05032222092. Baik, saya akan menjelaskan tentang salam. Salam juga dinamakan as-salaf yang artinya pendahuluan. Kenapa disebut pendahuluan? Karena pada akad salam ini pembayarannya dilakukan dahulu ataupun di awal. Nah, salam ini juga disebut sebagai jual beli pesanan. Maka, akad salam adalah akad jual beli pesanan yang mana pembayarannya atau pelunasannya itu dilakukan di awal, kemudian barangnya akan dikirimkan belakangan sesuai waktu yang telah disepakati ketika akad sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi syarat-syarat akad salam itu ada 4. Yang pertama, syarat orang yang berakad atau muslam dan muslam ilaih. Nah, syarat orang yang berakad ini haruslah yang berakal, yaitu mumayyiz. Artinya, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang diucapkannya dapat dipahami, serta minimal berusia 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, ataupun orang bodoh tidak boleh melakukan jual beli atau menjual barang walaupun harta itu miliknya. Nah, yang kedua adalah syarat barang pesanan ataupun muslam fih. Syarat barang pesanan ini ada 3. Yang pertama, kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas. Artinya, barangnya itu sudah jelas wujudnya dan ada wujudnya. Kemudian yang kedua, kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan ataupun meteran. Misalnya kita membeli beras, itu kita sudah mengetahui berapa berat dari beras tersebut. Kemudian yang ketiga, spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna. Jadi misalnya kita membeli baju, spesifikasi dari baju tersebut sudah diketahui berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa tingginya. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah syarat modal atau rasmal. Nah, syarat-syarat modal yang harus dipenuhi pada akad salam ini, yang pertama, hukum awal mengenai pembayaran harus dalam bentuk uang tunai. Nah, syarat modal yang kedua adalah penerimaan pembayaran salam harus dilakukan di tempat kontrak. Maksudnya agar pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual. Karena dalam akad salam ini tidak ada yang namanya utang piutang. Hal ini untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam. Nah, syarat-syarat akad salam yang terakhir adalah syarat sigot atau ijab dan qabul. Dalam mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, yang dimaksudkan ijab dan qabul di sini adalah ketika melakukan transaksi atau akad, pembeli harus mengatakan lafaz salam atau memesan. Misalnya ketika saya datang ke toko baju, saya mau membeli. Dengan akad salam, saya harus mengatakan saya mau pesan baju sebanyak 10. Nah, itu contohnya.
Nah, dalam akad salam ini juga ada rukun-rukunnya nih. Nah, rukunnya itu ada 5. Yang pertama muslam, yaitu pembeli ataupun pemesan. Yang kedua muslam ilaih, yaitu penjual ataupun yang menerima pesanan. Yang ketiga adalah muslam fih, yaitu barang yang dipesan atau barang yang akan diserahkan. Yang keempat ras al-mal, yaitu harga pesanan atau modal yang dibayarkan. Dan yang terakhir sigot, yaitu ijab dan qabul atau ucapan serah terima. Nah, jadi contoh dan skema akad salam ini saya misalkan ada penjual catering makanan dan saya menjadi pembeli. Hal pertama yang harus dilakukan pembeli pada akad salam ini yaitu memesan dan menyebutkan spesifikasi dari barang yang diminta. Jadi misalkan saya tadi pembeli, saya bilang ke si penjual catering makanan ini, saya bilang ke dia, minggu depan tanggal 7 di rumah saya akan mengadakan acara pengajian. Jadi saya mau pesan nasi kotak sebanyak 50. Setelah saya memesan gitu, kemudian saya menyebutkan spesifikasi dari barang yang saya minta. Misalnya tadi saya mintanya nasi kotak. Saya bilang lagi ke si penjual, saya maunya di dalam nasi kotak itu lauknya ayam, dan sayurnya itu kacang panjang, ada kerupuk dan sambalnya juga. Kemudian ada minuman aqua gelas 1 di dalamnya. Setelah saya menyebutkan spesifikasi dari barang yang saya minta, hal kedua yang harus dilakukan dalam akad salam ini, negosiasi dan melakukan akad. Nah, tadi setelah saya melakukan pesanan, kemudian penjual akan mengatakan, oke, saya terima pesanannya, nasi kotak 50 dan akan diserahkan minggu depan, yaitu tanggal 7. Setelah pembeli dan penjual melakukan akad, hal ketiga yang harus dilakukan dalam akad salam ini yaitu membayar di muka. Saya harus membayarnya saya harus membayarnya ketika akad itu terjadi. Jadi walaupun barangnya belum dikasih oleh penjual, tapi saya harus membayarkannya di muka. Saya bertanya kepada si penjual berapa yang harus saya bayar dengan 50 nasi kotak itu. Dan si penjual mengatakan misalnya harganya 200.000. 200.000 itu sudah sama minumnya, itu sudah sama ayamnya, sama sayurnya, itu udah semuanya 200.000. Setelah penjual mengatakan harga yang harus saya bayar, kemudian saya akan membayar 200.000 itu di tempat langsung. Setelah melakukan pembayaran, hal keempat yang harus dilakukan ketika akad salam ini yaitu penjual memproduksi sesuai pesanan. Jadi misalnya tadi saya memesan nasi kotak, maka si penjual sudah harus memproduksi atau menyiapkan barang yang saya minta. Misalnya menyiapkan bahan-bahannya apa-apa saja, kemudian mulai memproduksi nasinya, mulai memasak ayamnya dan lain sebagainya. Ketika nasi kotak itu sudah selesai disiapkan oleh penjual, kemudian hal terakhir yang harus dilakukan ketika akad salam ini yaitu mengirimkan barang yang diminta oleh pembeli. Jadi, si penjual harus sudah mengirimkan barang ketika sudah selesai dan harus mengirimkannya tepat waktu. Kapan nasi kotak itu dikirimkan? Dari awal kan dari akad tadi kan sudah sepakat bahwasannya nasi kotak itu dikirimkan pada tanggal 7. Ketika nasi kotak tersebut sudah dikirimkan dan saya terima, kemudian saya tidak ada komplain apapun, barangnya sesuai yang saya minta,
sesuai spesifikasinya dan tidak ada cacat apapun. Setelah saya terima, maka berakhirlah akad salam tersebut. Nah, jadi hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad salam itu ada 3. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati ketika akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk membatalkan pesanan tersebut atau membatalkan akad tersebut. Yang kedua, akad istisna. Nah, apa itu akad istisna? Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan dan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual ataupun pembuat barang. Jika dilihat dari definisinya sama seperti akad salam, yaitu sama-sama akad jual beli dalam bentuk pesanan. Dalam jenisnya sendiri, akad istisna ada 2, yaitu istisna dan istisna paralel. Istisna itu di mana nantinya pembeli memesan barang kepada penjual atau pembuat barang. Lalu setelah barang jadi, penjual menyerahkan pesanan kepada pembeli dan pembeli membayar atas barangnya. Sedangkan istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi apa yang dipesan pemesan. Dalam hal ini, persyaratannya akad istisna pertama itu antara penjual dan pemesan, yaitu pembeli tidak bergantung pada istisna kedua, yaitu antara penjual dan pemasok. Selain itu, antara akad pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dengan pemasok itu harus terpisah. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad istisna, yaitu yang pertama adanya pelaku yang terdiri dari pembeli atau pemesan dan penjual atau pembuat barang. Yang kedua adanya objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna dalam bentuk harga, dan yang terakhir adanya ijab qabul. Akad istisna dikatakan berakhir berdasarkan 3 kondisi. Yang pertama, terpenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, adanya persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan akad. Dan yang ketiga, adanya pembatalan hukum akad jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya akad atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Nah, dalam praktiknya pada masa kontemporer, akad istisna sering diterapkan pada produk pembiayaan rumah syariah atau bisa disebut dengan KPR syariah. Lalu bagaimana mekanisme akad istisna pada KPR syariah? Jadi, nasabah bisa memesan rumah sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada penjual, yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh BPRS atau bank syariah lainnya. Lalu setelah kesepakatannya terkait spesifikasi rumah telah terselesaikan, maka pemesan alias nasabah bisa menentukan metode pembayaran yang diinginkan. Setidaknya ada 2 cara yang diberikan. Yang pertama, nasabah bisa membayar rumah dengan skema pembayaran perbagian rumah
yang nanti jadinya setiap pada bagian rumah yang jadi nasabah membayar atas bayar rumah yang sudah jadi tersebut, dan yang kedua nasabah bisa membayar rumah dengan skema cicilan yang tanpa perlu menunggu setiap bagian rumah tersebut jadi. Meskipun memiliki potensi yang besar dalam menggalakkan sektor properti atau perumahan untuk masyarakat, sayangnya masih jarang bank syariah yang menerapkannya karena kendala menjaga amanah terhadap klasifikasi yang disampaikan oleh nasabah atau pemesan, kemudian literasi terkait akad istisna dan penerapannya pada dunia perbankan juga masih kurang dipahami, terutama bagi mereka yang merupakan praktisi perbankan. Perbedaan akad salam dan akad istisna itu ada 3. Yang pertama dari segi istilah yang digunakan untuk penemuan objek. Akad salam disebut muslam fih atau barang pesanan. Sedangkan akad istisna disebut masnu. Yang kedua dari segi kontrak. Akad salam memiliki sifat mengikat secara asli. Sedangkan akad istisna memiliki sifat mengikat secara ikutan. Dan yang ketiga dari segi harga. Akad salam dibayar langsung pelunasannya saat terjadi kontrak. Sedangkan pada akad istisna pembayaran bisa lebih fleksibel ataupun membayar di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Nah, jadi sekarang udah pada tahu kan apa itu bedanya akad salam dan akad istisna? Baik, sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Terima kasih yang sudah menonton. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.